Halo sobat-sobatku dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebuah film berjudul War Driver tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang hacker atau peretas yang mampu membobol jaringan Wi-Fi untuk mencuri uang dari akun rekening orang lain. Tiba-tiba saja ia harus terjebak dalam masalah serius yang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Seperti apa dan sepintar apakah hacker tersebut? Yuk, langsung saja selamat menonton dan semoga terhibur. Cerita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Cole yang sedang pura-pura jajan di minimarket. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil foto mesin ATM yang ada di sana. Di mana Cole merupakan peretas atau hacker yang biasa dijuluki War Driver, sebutan untuk kriminal yang suka mencuri data dan uang digital milik orang lain. Tak hanya mesin ATM, Cole juga mampu mencuri uang hanya dengan mengandalkan jaringan Wi-Fi. Contohnya seperti saat ini. Cole biasanya berkeliling kota mencari tempat mewah yang punya sistem keamanan internet yang lemah. Setelah ketemu, Cole hanya perlu masuk ke dalam jaringan Wi-Fi tempat tersebut, yang kebetulan saat ini targetnya adalah sebuah restoran mewah. Bermodalkan laptop, Cole pun membuka software khusus yang biasa ia pakai untuk meretas mengirim pesan email kepada manajer restoran tersebut, melakukan phishing supaya si manajer mengklik sebuah link yang sudah dikirim. Setelah itu, Cole hanya perlu menguras habis seluruh isi tabungannya, yang sebenarnya uang tersebut merupakan uang gaji milik karyawan. Itulah sebabnya Cole sering beraksi di akhir bulan, tepat sehari sebelum sang manajer membagikan gaji karyawannya. Saat Cole sedang beraksi, ada satu karyawan resto yang terlihat baru pulang bekerja. Cole sempat deg-degan karena takut ketahuan, apalagi melihat gelagat si pria yang tampak mencurigainya karena parkir di dekat resto tempat bekerja. Namun, si pria tidak melakukan apa-apa dan pergi melewati Cole begitu saja. Keesokan sorenya, setelah sukses dengan aksi semalam, Cole pun dibangunkan oleh seseorang yang mengetuk pintu rumahnya, yang ternyata ya, itu adalah Oscar, karyawan restoran yang bekerja sebagai penjaga pintu yang sempat Cole lihat semalam. Gara-gara aksi Cole tadi malam, Oscar dan semua karyawan restoran pun harus telat gajian karena sang manajer mengaku kehabisan akibat kerampokan. Curiga dengan Cole yang parkir dekat restorannya, Oscar pun mengecek kamera CCTV dan berhasil mendapatkan nomor plat mobilnya. Setelah itu, Oscar hanya perlu melacak pemilik mobil tersebut dan disinilah dia sekarang. Tak ingin salah paham, Oscar pun menjelaskan tujuannya mendatangi Cole bukan untuk meminta pertanggungjawaban atas telatnya gajian dari restoran, tapi untuk menanyakan bagaimana caranya Cole melakukan pencurian tersebut. Most companies run payroll so their accounts are the fullest. You drive around, you look for a retail shop or nicer restaurant with a certain kind of web code. Setelah Cole menjelaskan semuanya secara rinci, barulah Oscar jujur bahwa tujuan dia mendatangi Cole adalah untuk menawarkan sebuah kerjasama. Ada seorang gadis kaya, seorang tamu resto yang sering datang setiap Jumat malam bersama ayahnya. Oscar tak sengaja mendengar gadis tersebut mengatakan tentang isi rekeningnya sebanyak $800.000 atau sekitar 13 miliar rupiah. Oscar kebetulan sedang mengalami masalah finansial. Token enggak kebayar, beras di rumah tinggal 2 mop, tidak pernah lagi sikat gigi karena kehabisan pasta gigi. Dan kesulitan ngopi bareng temannya terlebih lagi, sekarang gajiannya ditunda. Intinya, Oscar meminta Cole untuk mencuri uang gadis tersebut, karena jika tidak, Oscar akan kembali mendatangi Cole dan tidak akan segan-segan menghabisinya. Setelah Oscar pergi, Cole langsung curhat kepada teman online yang merupakan seorang hacker, sama seperti dirinya. Karena si teman lebih berpengalaman dan punya akses lebih banyak, Cole meminta si teman untuk melacak seorang pria bernama Oscar, yang ternyata ya tidak bisa main-main. Oscar bukan hanya seorang penjaga pintu restoran biasa, melainkan punya riwayat sebagai mantan napi yang pernah dipenjara selama 2 tahun dan punya latar belakang sebagai petarung tinju yang cukup tangguh. Sehingga jika Cole mengabaikan ancamannya itu sama saja dengan mati. Tak ingin macam-macam dengan pria berbahaya seperti Oscar, Cole pun langsung menjalankan aksinya pada Jumat malam, tepat saat si gadis dan ayahnya datang ke restoran. 1 jam menunggu mereka makan, Cole pun langsung tancap gas mengikuti si gadis pulang ke kediamannya.
Saat si gadis dan ayahnya masuk ke dalam rumah, Cole pun langsung membuka laptop untuk masuk ke dalam jaringan Wi-Fi yang ada di rumah tersebut. Karena sinyalnya lemah, Cole terpaksa harus turun dari mobil dan berada sedekat mungkin dengan rumah tersebut. Sampai akhirnya, ya, si ayah tiba-tiba saja keluar dan nyaris membuat Cole ketahuan, di mana si ayah langsung naik mobil dan pergi dari rumah tersebut. Setelah berhasil menguras habis isi rekening milik si gadis dan mentransfernya ke akun si Oscar, Cole pun bergegas menemui Oscar untuk melaporkan hasil kerjanya, sekaligus meminta Oscar untuk berhenti mengganggu hidupnya lagi. Namun, sebagai bentuk terima kasih, Oscar memaksa Cole untuk ikut dengannya ke sebuah klub malam dan bersenang-senang sebentar di tempat tersebut. Ketika Cole sudah dalam kondisi mabuk berat, ia seolah melihat sosok si gadis yang datang mendekatinya, mengajaknya joget bareng. Entah cuma mimpi atau memang terjadi, Cole pun dalam kondisi tidak enak hati dan terus memikirkan wajah si gadis yang cukup menarik hatinya. Penasaran, Cole pun mulai melacak kehidupan si gadis, seperti nama lengkapnya, alamat tempat tinggalnya, nomor sepatunya, termasuk nekat masuk ke dalam isi laptop pribadi milik si gadis tersebut. Diketahuilah bahwa gadis tersebut bernama Sarah dan pria yang sering bersamanya bukanlah ayahnya, melainkan seorang pria berkeluarga bernama Mark yang merupakan seorang gadun alias om-om yang menjadikan Sarah sebagai wanita simpanannya. Dalam salah satu pesan email yang Sarah kirim kepada Mark, Sarah curhat tentang uang titipan Mark sebanyak $800.000 yang disimpan dalam akun rekeningnya baru saja hilang, dan Sarah meminta Mark untuk segera datang menemuinya. Pada malam pertemuan Sarah dan Mark, Cole yang penasaran pun kembali meretas laptop Sarah dan mengawasi pertemuan itu dari kamera laptop tersebut. Di situ, Mark terlihat marah besar karena uang $800.000 itu bukan miliknya, melainkan uang titipan klien-klien bisnisnya. Sarah mengaku tidak tahu kemana hilangnya uang tersebut, tapi Mark menuduh Sarah telah mengkhianatinya dengan mencuri semua uangnya. Entah siapa Mark dan apa pekerjaannya, Sarah pun diancam akan dibunuh jika dalam kurun waktu 1 minggu uang tersebut tidak dikembalikan. Merasa bertanggung jawab atas nyawa seseorang, Cole pun langsung menemui Oscar untuk menjelaskan situasinya. Yang intinya, Cole ingin meminta Oscar untuk mengembalikan semua uang itu kepada Sarah. Namun, karena Oscar bukan tipikal orang yang peduli pada orang lain, Oscar pun menolak permintaan tersebut. He hit her. Tak mendapat hasil, Cole pun langsung pulang ke rumah dan mencari tahu latar belakang Om Mark, yang ternyata adalah seorang pengacara yang bekerja untuk mafia. Dari informasi si teman online yang juga ikut membantu, uang $800.000 itu kemungkinan adalah uang milik mafia yang dititipkan kepada Mark. Mereka adalah orang-orang berbahaya. Bisnisnya jual beli senjata, penjualan manusia, cuci uang, penyiksaan, dan lain sebagainya. Dari penyelidikan kecil yang sudah dilakukannya, Cole mendapat info baru tentang sosok bernama Dog, yang merupakan pengawal pribadi Mark yang dikenal sangat kejam dan hanya tertarik dengan uang. Bahkan, dalam salah satu video yang didapatkan, Dog sangat mahir menggunakan senjata api dan sempat terjerat kasus penembakan beberapa kali. Singkatnya, mereka adalah orang-orang berbahaya dan si teman menyarankan agar Cole jangan sampai terlibat masalah dengan orang-orang semacam ini. Bukannya mundur, Cole justru malah menemui Sarah secara langsung di sebuah tempat ngopi yang biasa ia kunjungi. Lagi dan lagi, masih dengan kasus yang sama, yaitu perempuan. Cole nekat mempertaruhkan nyawanya sendiri demi sebuah istilah yang dinamakan jatuh cinta. Itulah yang Cole rasakan saat ini. Selain atas dasar rasa bersalah, Cole juga tidak rela melihat gadis pujaannya mati dengan cepat. Cole mencoba untuk dekat dengan Sarah tanpa membongkar identitas aslinya dan berhasil mendapatkan nomor teleponnya. See you around, maybe. Depends on how much you like Chinese. Tak ingin si sayang mati, Cole pun akan mengumpulkan uang sebanyak $800.000 dalam 1 minggu. Masih dengan keahliannya, yaitu mencuri uang dari mesin ATM, Cole pun membuat sebuah perangkat khusus yang hanya perlu ditempelkan ke mesin ATM, sehingga setiap kartu ATM yang melewati perangkat tersebut akan langsung tercatat, terlacak, dan mudah untuk dikuras isi tabungannya.
Mesin ke mesin, toko ke toko, Cole berkeliling mencari tempat yang ada mesin ATM-nya. Meski jumlah uang dari satu tabungan tidak banyak, tapi jika diakumulasikan mungkin bisa mencapai $800.000. Dan Cole amat sangat optimis bisa melakukannya dalam 1 minggu. Suatu malam, ketika Cole sedang akan mengambil perangkat khususnya di sebuah minimarket, ada 2 petugas polisi yang kebetulan jajan di sana. Ketegangan sempat terjadi saat Cole kesulitan melepaskan perangkatnya. Setelah lolos dari 2 petugas barusan, Cole pun kembali melanjutkan aksinya dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Saat teman online-nya bertanya berapa jumlah yang sudah berhasil dikumpulkan, Cole pun menjawab baru setengahnya, yaitu $420.000. Tapi cepat atau lambat, Cole percaya diri bisa mengumpulkan semuanya. Tersisa 1 hari lagi, Cole pun mendatangi sebuah pabrik berharap ada uang gajian karyawan di perusahaan tersebut. Namun, aksinya harus terhenti saat penjaga sedang berkeliling di parkiran dan menemukan Cole sedang berdiam diri di dalam mobil. Untungnya, Cole pandai berbohong dengan mengaku sebagai petugas layanan internet yang sedang memeriksa sinyal bulanan. Tapi jelas, Cole tidak bisa melanjutkan aksinya karena itu terlalu berisiko. Now some guy with the phone company. Karena tak ada lagi tempat yang bisa didatangi, Cole pun pergi ke kediaman Sarah dengan membawa uang $420.000 berharap itu akan sedikit membantu. Namun saat sedang memasukkan uang itu ke dalam kotak pos, muncullah Sarah yang memergoki niat Cole tersebut. Terpaksa, Cole pun jujur menceritakan kronologi aslinya, termasuk bahwa dialah pelaku dari hilangnya uang tersebut. Kesal, Sarah pun langsung mengusir Cole dari rumahnya. No, he put me up to it. A choice. off my but porch. maybe another. Go! Di rumah, Cole mendapat kabar dari si teman terkait aksinya yang berhasil terekam salah satu kamera mesin ATM. Memang belum sampai ke pihak kepolisian, tapi wajah Cole saat ini sudah dikenal di lingkungan para hacker. Sehingga jika Cole berbuat kesalahan lagi, akan sangat mudah bagi polisi untuk melakukan penangkapan. Tak lama, Cole mendapat panggilan telepon dari Sarah yang memintanya untuk datang ke rumah. Senang, Cole pun langsung meluncur ke sana tanpa ingat mandi-mandi lagi. Selain curhat dan bicara panjang lebar, Cole mendapat apa yang diinginkannya selama ini, yaitu berada sedekat mungkin dengan si gadis pujaannya. Dan itu membuat Cole merasa sangat senang dan sangat tidak peduli lagi dengan masalah besar yang sedang dihadapinya saat ini. Setibanya di kompleks rumah, Cole tiba-tiba didatangi oleh salah satu tetangga yang memberitahu jika tadi ada orang asing yang mendobrak paksa masuk ke dalam rumahnya. Tak ingin melibatkan polisi, dalam hal ini Cole pun meminta si tetangga untuk jangan panik dan khawatir. Sementara itu, Cole langsung mengambil sebuah tongkat baseball dan perlahan masuk ke dalam rumahnya. Dan ya, itu adalah Dog, pengawal pribadi Mark yang datang untuk menangkapnya. Karena Dog pingsan setelah dihantam pakai tongkat baseball, Cole pun langsung melihat layar monitor setelah si teman mengirim sebuah pesan penting yang entah apa itu. Mumpung masih pingsan, Cole pun membawa Dog ke tempat sepi untuk dimintai keterangan terkait apa saja yang sudah Mark ketahui. Dari pengakuan Dog, saat ini Mark belum tahu tentang Cole dan kedekatannya dengan Sarah. Kedatangan Dog hanya untuk memperingatkan agar Cole menjauh dan jangan mau terlibat dalam masalah Sarah. Karena Cole belum tahu persis seperti apa Sarah dan siapa dia sebenarnya. Namun, karena Cole terlalu cinta pada Sarah dan tidak akan mundur sejengkal pun, Cole nekat menghabisi Dog agar tidak ada orang lagi yang tahu tentang keterlibatannya dalam masalah ini. Selesai dengan Dog, Cole pun langsung menemui Sarah untuk memberitahu tentang rencananya mengakhiri masalah ini. Cole punya sebuah ide brilian untuk merampok uang tunai yang ada di rumah Mark. Namun, Cole perlu bantuan Sarah untuk memancing Mark keluar dari rumahnya dan perlu satu orang lagi untuk membuat rencana ini bisa berjalan dengan lancar. For a second, calls a service provider or bust. And we're gonna have to do all of that within. We're gonna have to get someone else to help us. Oscar adalah orang yang tepat untuk menjadi bagian dari rencana ini. Cole dan Sarah pun menemuinya untuk mengajaknya dalam sebuah rencana besar dengan hasil yang jauh lebih besar, yaitu uang tunai simpanan milik Mark.
Awalnya Oscar tidak tertarik, tetapi ketika Sarah memberitahu nominal jumlah uangnya, Oscar pun langsung menyetujuinya. I'm just gonna stand there and watch. Langkah pertama, Sarah menghubungi Mark untuk mengajaknya bertemuan di restoran biasa. Sarah pura-pura sudah punya uang $800.000 sehingga Mark bersedia untuk menemuinya. Berada satu mobil menuju restoran, Sarah mulai menggoda Mark untuk memperbaiki hubungan mereka. Sarah juga memberikan sebuah cek berisi $800.000 yang padahal isinya kosong. Dan tepat sebelum mereka turun dari mobil, Sarah sempat mengambil ponsel milik Mark dari saku celananya dan langsung memberikannya kepada Oscar. Thank you. Setelah menerima ponselnya, Oscar langsung pergi ke belakang untuk menghubungkan ponsel tersebut ke laptop yang sudah Cole berikan. Di mana pada saat yang sama Cole terlihat berada di depan rumah Mark, menunggu ponsel tersebut terkoneksi dengan laptop miliknya. Dengan ponsel milik Mark tersebut, kini Cole punya akses masuk ke dalam rumah Mark, termasuk bisa membuka brankas berisi uang tunainya. Dan selama Cole mengangkut semua uang tunainya, tugas Sarah adalah mengalihkan perhatian Mark agar tidak menyadari ponselnya yang hilang. Tepat saat Cole masih sedang memasukkan uangnya ke dalam kantong, Mark mulai menyadari ponselnya yang hilang. Oscar dengan cepat kembali ke depan dan pura-pura menemukan ponsel Mark terjatuh di lantai. I don't have it. You said. Okay. Mr. Wilson, sorry, I believe you left your phone. Thank you, Oscar. I'll make sure to find you later. Tegang karena momen barusan, Sarah pun izin ke toilet sebentar. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan sebuah fakta dan yang mengejutkan bahwa Oscar dan Sarah adalah pasangan kekasih yang sudah merencanakan hal ini sejak lama. Let's just get the money and go. Di saat yang sama, Cole nyaris ketahuan oleh istri dan anaknya Mark yang baru pulang dari luar. Beruntung, Cole berhasil pergi sebelum mereka menyadarinya. Namun, sang istri langsung menelepon Mark suaminya untuk memberitahu bahwa rumah mereka baru saja kemalingan. Curiga jika ini ada hubungannya dengan Sarah, Mark yang sedang menyetir arah pulang pun akhirnya terang-terangan menuduh Sarah adalah bagian dari rencana maling ini. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Sarah diminta untuk menghubungi Cole dan memberitahu lokasi pertemuan mereka. Hey, I just want to make sure you're okay. we should probably meet at a new location. All right, I'll be there soon. I'll text you. Setelah Sarah memberitahu lokasi yang baru, Cole pun langsung memberitahu Oscar tentang hal itu. Bertempat di pabrik terbengkalai, disinilah mereka berempat sekarang. Oscar sempat menodongkan pistol, tapi Mark menyuruhnya membuang senjata itu jika tidak ingin Sarah mati di depan mata kepala mereka sendiri. Setelah situasi dalam kendalinya, Mark pun membawa mereka semua ke dalam pabrik, tempat biasa ia menyiksa dan membakar klien saingannya. Namun, sebelum masuk ke dalam ruang pembakaran, Cole langsung memberitahu tentang keahliannya dalam meretas data orang lain. Jika Mark berpikir Cole tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, ia sudah salah besar. Sebelum memulai rencana ini, Cole sudah lebih dulu mengumpulkan semua catatan kejahatan dan data pribadi milik Mark ke dalam komputernya. Jika Cole mati sekarang, maka semua data tersebut akan secara otomatis dikirim ke media dan kepolisian. Sehingga tak ada pilihan lain. Mark tidak akan bisa membunuh mereka semua sekarang. Oh, Mark. Mark, it's okay. Dibantu Sarah yang mencoba menenangkan, Mark akhirnya menurunkan pistolnya secara perlahan. Namun ketika Sarah menggoda untuk mengalihkan perhatian, tiba-tiba ya, Sarah pun tertembak dengan Oscar yang langsung loncat menerjang Mark. Sementara itu, Cole membawa Sarah ke tempat aman untuk dibaringkan. Oscar dengan basic bela diri yang dimilikinya pun tak begitu kesulitan melumpuhkan Mark dari belakang meski sempat terluka oleh sebatang besi yang ditusukkan Mark.
Di saat yang sama, Cole terlihat menemani Sarah di detik-detik terakhir hidupnya. Di situ, Sarah memohon agar Cole mau memberikan uang itu kepada saudaranya, adik kandungnya yang masih kecil. Karena selain butuh biaya melanjutkan sekolah, sang adik juga suka nge-give IG yang live saat tengah malam. Sorry, Cole. Tepat saat Sarah mengembuskan napas terakhirnya, Cole sebenarnya sudah tahu tentang hal itu. Disinilah adegan selanjutnya. Sewaktu Dog, si pengawal pingsan, Cole sempat melihat pesan dari teman online-nya. Masih ingat pesan itu? Pesan tersebut berisi identitas asli Sarah, termasuk adik kecilnya. Namun, yang akan membuat kita semua terkejut adalah Sarah pernah terlibat kasus kejahatan dan dia dicap sebagai seorang penipu ulung. Tak lama, Oscar pun datang dan menodongkan pistol ke arah Kolonel untuk menyerahkan semua uang tunainya. Saat mereka tiba di mobil dan Kolonel akan membuka bagasinya, tiba-tiba... Ya, Oscar ditembak mati oleh seorang penembak jitu. Dan tebak siapa itu? Loh, kok masih hidup? Disinilah plot twist puncaknya. Sewaktu di tempat sepi, Cole sebenarnya tidak membunuh Dog karena Dog punya sebuah informasi penting terkait hubungan antara Sarah dan Oscar. Ya, sebagai orang yang punya banyak kenalan, Dog sebenarnya sudah lama tahu tentang hubungan Sarah dan Oscar tapi tidak memberitahu Mark, atasannya. Sejak awal, Oscar dan Sarah memang bersekongkol ingin menguras harta Mark tapi belum tahu caranya. Nah, kemunculan Cole membawa jalan terang menuju rencana tersebut. Yang pada intinya, Oscar dan Sarah sengaja memanfaatkan Cole yang lugu dan mudah sange untuk memperlancar rencana mereka berdua. The only thing you could know a girl like that. Saat Cole bertanya kepada Dog, apa kau peduli pada atasanmu? Dog pun menjawab, sejak awal bekerja, Mark atasanku sangat menyebalkan. Dia sombong, pelit, galak, cengah-cengih. Dan yang paling parah, sering nyuruh saya mencium keningnya. Jadi, saya jelas tidak terlalu suka kepadanya. Melihat ketidaksukaan Dog terhadap Mark atasannya, disitulah Cole jadi punya ide untuk mengajaknya bekerja sama. Dog diminta membantu rencananya dengan tawaran bahwa semua uang tunai tersebut akan menjadi miliknya. I like my roof. Setelah Dog pergi membawa semua uang tunainya, kini Cole bisa kembali pada kehidupannya. Meski tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya ia bisa kembali dengan tenang tanpa harus diganggu lagi oleh para penipu yang memanfaatkannya. Cerita pun selesai dan tamat.